Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Zakia, saya mahasiswa fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gerak kinesiologi dan biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang setiap gerakan sendi-sendi apa saja yang berpengaruh dan otot-ototnya. Berikut videonya. Oke, yang pertama adalah mengetik di depan laptop. Pertama, dalam posisi duduk, tangan membentuk fleksi, kemudian meletakkan telapak tangan ke dalam pronasi di atas keyboard sehingga menghasilkan sedikit fleksi waist. Nah, gerakan mengetik berupa gerakan abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi yang menggunakan otot-otot di lengan. Situasi mengetik keyboard yaitu gerak yang terjadi pada sendi humeroradialis dan humeroulnaris atau disebut juga dengan sendi engsel. Nah, fleksi siku oleh bicep dengan translasi ke arah ventral dengan traksi ke distal sesuai aksis longitudinal os radi atau ulnarnya. Nah, yang kedua yaitu menggosok gigi. Nah, ketika menggosok gigi, ketika bahu diangkat, itu membuat sendi glenohumeralnya mencapai ketinggian sekitar 80 derajat dekat dengan bidang skapulanya. Nah, gerakan kecil dari seluruh sendi ekstremitas untuk membantu gerakan dari penyikatan gigi. Selanjutnya, sendi yang berperan untuk menggosok gigi yaitu gerakannya terjadi pada sendi glomerular yaitu sambungan bola dan soket. Nah, sendi yang berperan dalam gerakan menggosok gigi ini itu split traction yang arah lateralnya sedikit serong ke ventrokranial, sedangkan abduksi itu translasi ke arah kaudal, sedangkan rotasi itu translasi ke arah anterior dan posterior. Otot-otot yang berperan dalam gerakan menggosok gigi, yang pertama ada trapezius, lalu ada serratus anterior, terus ada pectoralis mayor, terus ada pectoralis minor, terus ada rhomboidus, terus ada deltoidus anterior, coracobrachialis, terus ada deltoidus posterior, terus ada flexor carpi ulnaris. Gerakan ketiga yaitu gerakan menendang bola, itu ada hip joint, knee joint, ankle joint. Nah, di sini ada gerakan pertama, biasanya itu dimulai dari ekstensi, yaitu hipnya itu ditarik ke belakang, terus nanti ada knee-nya, ada ankle-nya. Nah, di bagian ini tuh biasanya itu terdiri dari 3 gerakan, fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase pertama yaitu ekstensi, fase kedua itu fleksi, yang ketiga itu hyperfleksi. Nah, dalam gerakan fase pertama itu biasanya jika hip melakukan ekstensi, maka knee joint-nya akan melakukan namanya fleksi. Nah, dalam ankle joint itu juga melakukan gerakan fleksi. Nah, ketika melakukan gerakan kedua atau fase kedua, dalam melakukan gerakan kedua yaitu fase kedua, hip joint-nya akan melakukan sedikit fleksi. Knee joint akan melakukan gerakan ekstensi, dan sedangkan ankle joint itu gerakan sama sebelumnya yaitu fleksi. Nah, ketika gerakan fase ketiga yaitu fase menendang atau gerakan hip joint itu gerakan ekstensi. Nah, di gerakan ini ankle joint-nya itu sudah membentuk gerakan yaitu plantar fleksi, sedangkan hip joint-nya sudah melakukan fleksi. Nah, pada knee joint itu menunjukkan gerakan ekstensi dan kompresi. Nah, gerakan keempat yaitu ketika kita memakai kemeja atau kardigan atau jaket atau luaran baju kita.
Nah, untuk memakai baju ini itu biasanya adanya gerakan fleksi bahu saat memasukkan tangan ke lengan kemeja. Nah, ketika kita mengancingkan baju itu terjadinya gerakan aduksi dan abduksi. Nah, dalam kegiatan ini sendi yang berperan yaitu ada glenohumeral joint, ada acromioclavicular joint, ada cavitas glenoidalis, terus ada labrum, ada capitulum, ada incisura, terus ada trochlea humeri, ada insura trachealis. Lalu ada otot yang berperan. Nah, lalu ada otot yang berperan. Ototnya itu amat sangat banyak ya. Di sini mulai dari rhomboid, pronator teres, ada pectoralis mayor, ada levator scapula, ada deltoid. Nah, deltoidnya ini ada posterior, middle, anterior, terus ada coracobrachias, ada trapezius, ada subscapularis, ada latissimus ada latissimus dorsi, ada abductor pollicis longus, ada adductor pollicis, ada extensor pollicis brevis, ada flexor digitorum profundus. Nah, gerakan kelima yaitu berjalan menuruni tangga. Nah, saat menuruni tangga ini ada 3 tahapan, yaitu saat kaki diayunkan ke depan, lalu saat kaki sebelah kanan diayunkan, sebelah kiri diam. Nah, saat turun itu ankle joint-nya melakukan plantar fleksi, sedangkan kaki sebelah kanannya itu diam, sedangkan hip joint-nya itu biasanya sedikit fleksi. Nah, knee joint-nya itu sedikit fleksi juga. Nah, untuk ankle joint-nya dia melakukan gerakan dorsifleksi. Nah, sedangkan tungkai kiri dia masih diam. Lalu tungkai kanan mulai turun, maka tungkai kiri akan melakukan gigatan yang sama seperti tungkai kanan sebelumnya. Nah, pada saat tungkai kirinya sudah akan turun, bergantian kaki untuk menuruni tangga, maka akan ada namanya pergerakan metatar sopalangeal joint yang melakukan ekstensi. Nah, otot-otot yang berperan dalam kegiatan ini yaitu ada quadriceps, vastus. Vastus ini terbagi menjadi 3 lagi, ada vastus intermedius, ada medialis, ada lateralis, terus ada gluteus medius, ada iliopsoas, ada hamstring, ada dorsal dan plantar. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan memberikan nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.